Bagaimana sebuah auditorium dapat menjalankan acara besar tanpa hambatan? Di video kali ini, kita akan membahas sistem utilitas ruangan auditorium Poltekkes Kemenkes Semarang yang ada di Purwokerto. Yuk teman-teman, kita cari tahu. Nah, utilitas bangunan auditorium ini, sistem air quota dirancang berdasarkan pola aktivitas pengguna dan juga zoning ruang, terutama pada daerah dengan sanitasi tinggi seperti toilet yang diletakkan di kedua sisi bangunan. Beberapa floor drain juga diletakkan pada area sirkulasi dan juga servis. Secara umum, air limbah di sini menjadi dibagi dua, yaitu black water and grey water. Black water adalah ketika limbah tersebut berasal dari kloset yang mengandung langsung sampah organik atau limbah organik. Sedangkan kalau grey water itu berasal dari floor drain, wastafel, dan area cuci. Seperti itu. Untuk pembagian pipanya sendiri, kedua hal tersebut akan dipisah karena tentu akan meningkatkan efisiensi dalam pembuangan dan pengolahan ulang kedua limbah tersebut. Jadi secara kronologis, setiap kotoran-kotoran yang berasal dari toilet, wastafel atau bak cuci atau peralatan sanitary istilahnya, itu akan dibuang melewati branch pipe yang kemudian akan mengalir juga ke arah horizontal pipe. Horizontal pipe ini sebenarnya mengikuti jalur servis yang ada di bangunan ini. Masalahnya karena ini adalah auditorium, maka jalur-jalur ini tuh tidak boleh mengganggu kegiatan yang ada di auditorium itu sendiri, yang mana auditorium ini luas, terbuka, dan memang di dalamnya tidak ada struktur. Sehingga mungkin itu juga alasan kenapa toilet ini diletakkan di kedua sisi bangunan, itu kanan dan kiri. Selanjutnya untuk pipa-pipa horizontal ini akan terhubung ke pipa riser, yaitu pipa yang akan menurunkan limbah-limbah tersebut entah ke lantai 1 atau ke tempat pembuangan limbah seperti septic tank atau IPAL. Nah, kemudian untuk peletakan pipa-pipa ini sendiri biasanya di dekat kor bangunan atau toilet. Nah, untuk kasus auditorium ini, pipa-pipa tersebut langsung diletakkan di daerah toilet. Selain itu, kotoran yang berasal dari wastafel, bak cuci, atau yang disebut dengan grey water, itu pertama akan disaring dulu melalui grease trap, yang mana grease trap ini berfungsi untuk menyaring minyak, sisa-sisa makanan yang berpotensi akan menyumbat pipa, sehingga dengan adanya grease trap ini tidak air yang dialirkan tidak mengandung sisa-sisa makanan atau benda-benda yang akan menyumbat pipa itu sendiri. Selain itu, pada setiap alat sanitary seperti pipa itu ada trap atau ventilasi yang berfungsi untuk menjaga tekanan dalam pipa, sehingga ketika air mengalir itu tidak ada yang namanya tekanan udara balik atau bau yang bisa sampai bocor ke dalam ruangan. Pada tahap akhir, semua kotoran-kotoran ini akan dialirkan menuju ke septic tank atau IPAL, yang mana ketika di IPAL sendiri akan diolah lagi, sehingga ketika air ini akan dibuang ke lingkungan, air ini sudah terjamin aman dan tidak akan merusak lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya, kita beralih ke denah box panel. Gambar di samping ini tuh memperlihatkan denah lantai 1 dari gedung auditorium Poltekkes Kemenkes Semarang. Bisa dilihat ada lingkaran berwarna merah, itu tuh merupakan lokasi dari panel pompa. Jadi secara lokasi, panel pompa yang ada di lantai 1 ini tuh ditempatkan di area gudang, dekat area servis dan juga tangga. Panel ini memiliki fungsi utama sebagai pusat kendali untuk sistem pompa air, baik itu pompa distribusi air bersih maupun pompa hidran yang biasanya digunakan untuk sistem proteksi kebakaran. Masih pada denah lantai 1, tapi kita berpindah ke panel berikutnya yang ada di lingkaran merah juga, yaitu MDP atau Main Distribution Panel. Panel ini tuh terletak di sisi kanan bangunan, tepatnya di dalam ruang khusus panel. MDP sendiri itu berfungsi sebagai titik utama penerimaan daya dari PLN dan juga genset. Oke, sekarang kita beralih ke denah lantai 2 atau di auditoriumnya nih teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat ada dua lingkaran merah, itu adalah box panel AC dan juga panel penerangan. Nah,
Panel-panel ini tuh ditempatkan di area servis yang berada dekat dengan ruang audio dan beberapa peralatan teknis lainnya. Kalau panel AC sendiri tentunya bertugas untuk menyediakan dan mengatur pasokan listrik untuk seluruh unit AC atau sistem pendingin ruangan yang ada di lantai 2 ini. Panel penerangan berfungsi sebagai pusat distribusi untuk sistem penerangan di lantai ini. Nah, dengan peletakan box panel yang ada di lantai 1 dan di lantai 2 gedung auditorium ini, itu berarti sudah mengacu pada standar instalasi listrik gedung, termasuk SNI 040225 tahun 2000. Selanjutnya kita beralih ke sistem utilitas penangkal petir yang ada pada gedung ini. Jadi untuk jenis penangkal petir yang digunakan di gedung auditorium ini tuh merupakan jenis penangkal petir sistem konvensional, karena gedung ini kan hanya 2 lantai, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi sistem konvensional ini sudah dinyatakan cukup efektif. Oke, dari gambar ini kita dapat melihat komponen sistem proteksi petir dari bagian tampaknya ya teman-teman. Yang pertama tuh ada batang penangkal petir atau yang di paling atas. Pada bangunan auditorium ini, batang penangkal petir ditempatkan di titik-titik tertinggi, yaitu di puncak atap utama dan pada kedua menara di sisi bangunannya. Yang kedua yang bisa kita lihat itu ada komponen konduktor penyalurnya. Konduktor itu dipasang mengikuti kontur atap dan juga dinding bangunannya, jadi dia memang ada di samping-samping bangunan. Dan yang paling terakhir, yang paling bawah, itu tuh namanya grounding atau arde, atau ya sistem pembumiannya gitulah. Dari semua komponen, peletakan, dan juga pemilihan jenis penangkal petir, kita tuh bisa melihat bahwa penangkal petir yang sudah diaplikasikan di gedung auditorium ini tuh sudah sesuai dengan standar nasional SNI 037015-2004. Untuk pencahayaan sendiri, di lantai 1 menggunakan downlight LED 16 watt untuk area koridor, TL 1 kali 16 watt untuk area tangga, downlight LED baret 14 watt untuk area toilet, dan RM 2 kali 16 watt untuk ruang kelasnya. Lalu, pencahayaan untuk lantai 2 yang merupakan ruang auditorium menggunakan downlight LED 23 watt untuk koridor, RM 1 kali 16 watt untuk ruang servis, dan downlight LED 7 watt kecil untuk area panggungnya. Sistem pencahayaan pada gedung auditorium ini dirancang untuk memberikan penerangan merata dan efisien pada ruang kelas, koridor auditorium, serta area tangga di lantai 1 dan 2. Sistem dikendalikan oleh saklar satu arah, ganda, dan 3 arah yang ditempatkan di area strategis untuk memudahkan pengoperasian serta mendukung efisiensi energi. Rancangan ini mengacu pada SNI 036575 tahun 2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung dan SNI 6197 tahun 2011 tentang konservasi energi pada sistem pencahayaan dengan standar tingkat pencahayaan ruang kelas sekitar 250 hingga 300 lux. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem air bersih yang digunakan pada auditorium ini. Nah, berdasarkan denah sistem utilitas air bersih pada auditorium kali ini, untuk toilet, wastafel, dan area servis itu ditempatkan di sisi kiri dan juga kanan bangunan. Pada gambar denah lantai 1 ini menunjukkan bahwa penempatan toilet di sisi kiri dan juga sisi kanan bangunan, begitu pula dengan lantai 2-nya, ini berfungsi agar mempertahankan pola distribusi yang konsisten. Nah, hal ini tuh juga bisa memastikan setiap lantai memiliki suplai air bersih yang merata dan sekaligus memudahkan kontrol untuk jaringan perpipaan. Sistem utilitas air bersih yang digunakan pada auditorium ini adalah sistem downfeed. Nah, apa sih sistem downfeed itu? Jadi, pada sistem downfeed itu, air yang sudah dikumpulkan di ground tank akan dipompa naik menuju ke roof tank yang ada di bagian atas bangunan. Baru setelah itu akan didistribusikan melalui pipa-pipa dengan menggunakan gaya gravitasi. Sehingga apabila listrik sedang padam ataupun pompa sedang bermasalah, air akan tetap dapat mengalir ke daerah-daerah yang akan didistribusikan seperti toilet dan juga wastafel. Hal ini berlaku apabila air masih ada di roof tank dan memiliki cadangan air. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ataupun kekurangannya. Nah, jadi kekurangan yang pertama itu adalah untuk di lantai
pertama tekanan airnya akan lebih besar daripada lantai kedua. Nah, selain itu, pemasangan roof tank itu juga harus kita perhatikan dari segi struktur dan juga peletakannya. Nah, selanjutnya untuk mendukung sistem utilitas air bersih pada bangunan ini digunakan gate valve. Nah, apa sih gate valve itu? Gate valve ini berfungsi sebagai katup buka tutup utama yang biasanya dipasang pada pipa distribusi utama. Nah, khususnya itu sebelum atau sesudah pompa, serta pada percabangan pipa yang menuju area toilet dan juga area servis. Nah, ketika katup ini dibuka penuh, air itu dapat mengalir tanpa hambatan. Tetapi sesaat ditutup, aliran dapat dihentikan sepenuhnya. Nah, sifat ini itu bisa membantu saat dilakukan perawatan ataupun perbaikan. Karena bagian pipa tertentu itu dapat diisolasi tanpa mengganggu keseluruhan distribusi air bersih di bangunan. Kesimpulannya, secara keseluruhan sistem air bersih pada bangunan auditorium kali ini itu sudah ditata agar kerjanya itu stabil, hemat energi dan juga mudah pemeliharaannya, serta mampu memenuhi kebutuhan sanitasi di kedua lantai secara merata. Nah, selanjutnya, instalasi AC merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur suhu, kelembapan, dan kenyamanan udara di dalam bangunan. Komponennya mencakup unit indoor, outdoor, pipa refrigeran, pipa drain kondensat, serta instalasi listrik. Seluruh perencanaannya mengikuti standar SNI nomor 036572 tahun 2001 yang mengatur kebutuhan udara segar, sirkulasi, dan efisiensi energi pada bangunan gedung. Setiap ruang di auditorium memiliki kebutuhan pendinginan yang berbeda. Kapasitas AC ditentukan tidak hanya dari fungsi ruang, tetapi juga berdasarkan tabel standar kebutuhan AC sesuai luas ruangan. Nah, pada lantai pertama, lingkaran merah pada denah menunjukkan ruang kelas berukuran 8x7 meter yang digunakan setiap hari dengan aktivitas yang cukup tinggi. Untuk menjaga kenyamanan thermal, dipasang 20 unit AC split 2 PK. Jumlah ini memastikan suhu tetap stabil meskipun jumlah pengguna cukup banyak. Lantai kedua memiliki karakter ruang yang berbeda, di mana terdapat auditorium berukuran 22x17 meter yang menjadikannya area ini paling luas dan sering menampung banyak orang. Beban panas yang lebih besar menuntut kapasitas pendinginan yang lebih tinggi. Karena itu dipasang 11 unit AC split 2,5 PK yang ditandai dengan lingkaran merah pada denah. Kapasitas yang lebih besar ini memastikan distribusi udara dingin merata di seluruh auditorium. Selain itu, lantai ini juga memiliki ruang audiovisual, ruang pengelola, serta ruang transisi yang berukuran 3x17 meter yang menggunakan AC split 2 PK sesuai kebutuhan ruangannya. Lalu, untuk penempatan outdoor AC, pertama, pada lantai 1, outdoor unit AC ini ditempatkan juga pada lantai pertama. Namun, untuk lantai kedua, outdoor unit AC ini ditempatkan di dak atap untuk memaksimalkan pembuangan panas. Totalnya ini terdapat 11 outdoor AC dengan jarak aman dari dinding agar aliran udara tetap lancar. Penempatan di atap ini juga memudahkan perawatan dan menjaga efisien kerja sistem. Selain pendinginan, kualitas udara juga dijaga melalui exhaust fan. Pada lantai pertama, terdapat 3 unit exhaust yang ditempatkan di ruang panel, gudang, dan toilet, berfungsi untuk menarik udara kotor keluar gedung. Lalu ke lantai kedua juga dilengkapi 3 exhaust fan yang serupa, sehingga memastikan sirkulasi udara ini tetap baik dan mencegah kelembapan berlebihan. Dengan denah yang sudah diperlihatkan, terlihat jelas bahwa instalasi AC dan exhaust fan dirancang dengan memperhatikan ukuran ruang, jumlah pengguna, kapasitas yang ditentukan oleh standar SNI, serta sirkulasi udara. Sistem ini bekerja harmonis untuk menciptakan kenyamanan thermal dan kualitas udara optimal di seluruh ruangan bangunan. Oke, sekarang kita lanjut ke denah stop kontak. Nah, pasti nggak mungkin kan dalam sebuah ruangan, sebuah bangunan nggak ada stop kontak. Itu kan nggak mungkin banget gitu, karena kita pasti butuh listrik banget. Nah, bisa dilihat dari denah auditorium di sebelah, di samping aku. Ini udah jelas ya peletakannya. Nah, kemudian untuk di auditorium Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri,
itu yang banyak ada di bagian dekat panggung sama di bagian ruang operator ya teman-teman, karena emang menyesuaikan dengan kebutuhan itu sendiri. Oke, kemudian lanjut ke aturan peletakan stop kontak. Itu masangnya nggak salah-salan ya, naruhnya nggak salah-salan, pasti ada aturan dan standar tertentu yang harus dipatuhi. Adapun peletakannya itu diatur dalam PUIL 2011, yang mana stop kontak harus diletakkan yang pertama pada posisi yang aman, yang kedua mudah dijangkau, dan yang ketiga tidak mengganggu sirkulasi. Nah, kemudian untuk ketinggiannya sendiri itu pada umumnya berada pada ketinggian 30 sampai 40 cm di atas lantai. Pengecualian untuk ruang operator itu ketinggiannya boleh menyesuaikan dengan panel peralatan yang ada di ruangan itu. Oke, kemudian lanjut ke denah proyektor. Jadi untuk di auditorium ini itu yang di lantai 1 semua ruangannya udah tersedia proyektor sebagaimana yang ada di denah. Ini udah jelas banget ya, semua ruangan ada proyektornya. Oke, kemudian lanjut ke yang lantai 2 itu di sini kalau berdasarkan dari denah itu ada 2 proyektor ya teman-teman. Ada yang di sebelah kanan, sisi kanan, dan sebelah sisi kiri. Nah, kemudian untuk jarak pemasangan proyektor itu sendiri itu nggak bisa sembarangan ya, karena itu ada perbandingan sendiri di mana jaraknya itu harus diukur agar hasil dari proyektornya itu harus sesuai dengan lebar layar. Kemudian yang kedua harus jelas, nggak pecah dan nggak blur. Kemudian untuk tinggi pemasangan proyektor itu sendiri itu biasanya dipasang di plafon dengan bracket khusus, atau bisa juga di rangka gantung di atas area penonton. Oh iya, jadi sebenarnya untuk proyektor itu nggak mesti digantung ya teman-teman. Bisa aja kalau proyektornya itu diletakkan di suatu tempat itu bisa banget. Cuman kalau dilihat dari denahnya ini tuh posisinya pas di tengah, dan itu menandakan kalau proyektor yang ada di ruangan di auditorium Poltekkes Semarang ini itu digantung dari plafon, dan emang lebih baik digantung. Oke, kemudian kita lanjut ke denah tata suara. Nah, jadi dimulai dari lantai 1 itu kalau dari denahnya itu tiap ruangan ada ceiling speakernya ya teman-teman. Jadi sebenarnya fungsi ceiling speaker ini apa sih? Nah, jadi fungsi ceiling speaker itu yang pertama itu untuk mengisi suara ambien. Kemudian yang kedua itu memberikan distribusi suara yang lebih merata dari area tengah hingga belakang. Kemudian yang ketiga itu fungsinya agar suaranya tetap jelas, terdengar jelas tanpa adanya gema berlebihan. Lanjut ke denah yang lantai 2. Nah, di sini tata suaranya banyak banget ya teman-teman. Karena di lantai 2 ini emang ruangan auditorium utamanya gitu, yang biasanya dipakai buat acara gede. Ada panggungnya, terus ada ruang servernya. Itu pasti butuh tata suara yang banyak pastinya ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari denah lantai 2 ini masih ada ceiling speaker sama kayak yang di lantai 1. Nah, kemudian ini ada tulisan angka-angka sama huruf ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi itu namanya zone labeling. Jadi fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu untuk membagi ruangan menjadi beberapa zona suara. Nah, jadi tiap zona suara itu volume suaranya itu bisa diatur sendiri. Jadi misal bisa di custom gitu. Kalau misal ada butuhnya volume yang zona ini butuh volume seberapa, yang satunya berapa, itu bisa diatur sendiri. Nah, dari zona-zona itulah ada labelnya. Nah, ini seperti yang di sini. Seperti yang ada di denah ini itu ada kode di dekat panggung. Nah, itu berarti
zona tersendiri, ada zona tersendiri, itu volumenya bisa di adjust sendiri. Nah kemudian kalau untuk jalur kabelnya gimana sih, karena itu kan banyak banget ya. Jadi nanti semua speaker yang ada di area itu, baik yang di plafon, panggung, ataupun di balkon, itu nantinya akan dihubungkan ke satu titik pusat yang biasanya itu disebut server audio, dan itu biasanya ada di ruang operator biar lebih gampang ngaturnya, setting dan sebagainya.